Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Kimia Tanah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kimiawi, potensi, dan kendala tanah bertekstur kasar pada tanah regosol abu vulkan dan regosol pasir pantai. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Iswatun Nurasana, NIM 01. Saya Latifah Ramadhani, NIM 005. Saya Putri Anissa Pratiwi, NIM 005. Saya Dwinoko Heriani, NIM 008. Saya Julfita Akfiani, NIM 009. Saya Melinda Himantika, NIM 010. Saya Salma Nur Laila, NIM 0116. Materi yang akan kami paparkan, yang pertama, sifat kimia, sifat fisika, dan kendala, serta potensi dari regosol abu vulkan. Yang kedua, sifat kimia, sifat fisik, kendala, serta potensi dari regosol pasir pantai. Yang pertama ada tanah regosol abu vulkanik. Tanah regosol merupakan jenis tanah yang merupakan butiran kasar yang berasal dari material erupsi gunung berapi. Tanah regosol juga merupakan salah satu hasil dari peristiwa vulkanisme. Kemudian tanah regosol merupakan tanah yang berupa tanah aluvial yang telah diendapkan. Bentuk wilayahnya berombak sampai bergunung dan mempunyai sifat subur. Regosol abu vulkanik merupakan salah satu jenis tanah yang dilihat berdasarkan bahan induknya. Bahan-bahan organik hasil erupsi gunung berapi berupa debu, pasir, kerikil, batu, bom, dan lapili. Pada umumnya mempunyai tekstur yang semakin halus, maka akan semakin produktif. Sifat kimia pada tanah regosol abu vulkanik. Yang pertama ada pH yang memiliki pH netral. Yang kedua ada bahan organik dengan kandungan bahan organik rendah. Yang ketiga ada KPK yang memiliki KPK rendah. Yang keempat ada N tersedia dalam tanah yang memiliki kadar N tinggi. Banyaknya bahan organik akan mempengaruhi tinggi rendahnya KPK pada tanah regosol abu vulkanik. Semakin rendah bahan organik, maka akan kandungan KPK pada tanah abu vulkanik semakin rendah juga. Regosol memiliki bahan organik yang sedikit, sehingga kemampuan dalam menyimpan air dan unsur hara sangat rendah. Kandungan bahan organik pada tanah abu vulkanik rendah karena suhu dan aerasinya memungkinkan tingkat dekomposisi bahan organik yang tinggi. Selain itu, stabilitas agregat dan kandungan liat tanah pasiran rendah, sehingga pada saat hujan, air dan hara akan mudah hilang melalui proses pergerakan air ke bawah.
Perbaikan sifat fisik tanah akibat penambahan abu vulkan ini menyebabkan kemampuan tanah pasir menyimpan dan menyediakan unsur N akan meningkat. N tidak mudah hilang melalui penguapan maupun pencucian. Semakin banyak air dan hara dalam hal ini, maka N tersedia dalam tanah akan semakin banyak dan dapat diserap oleh tanaman untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Berikutnya ada sifat fisik tanah regosol dari abu vulkanik. Yang pertama itu mempunyai butiran kasar, peka terhadap erosi, kaya unsur hara, tetapi belum tersedia karena tanah regosol merupakan tanah yang baru melapuk atau belum mengalami pelapukan. Cenderung gembur, mempunyai variasi warna yaitu merah, kuning, coklat kemerahan, coklat, serta coklat kekuningan. Sebenarnya warna-warna yang berbeda ini tergantung pada material yang dikandungnya. Berikutnya, kemampuan menyerap air yang tinggi belum menampakkan adanya lapisan horizon. Selanjutnya, kendala dan potensi pada tanah regosol. Tanah regosol ini memiliki permasalahan seperti kemampuan menyerap dan menyimpan air yang sangat rendah karena sifat kasarnya sehingga tanah regosol menyerap dan menyimpan air itu menjadi sangat rendah serta peka terhadap pencucian unsur hara. Tingginya pencucian unsur hara pada regosol dapat mengakibatkan pemupukan tidak efisien. Sedangkan potensi tanah regosol ini cocok untuk ditanami tanaman seperti padi, tebu, palawija, tembakau, dan juga sayuran. Tanah regosol ini biasanya tersebar di wilayah Bengkulu, pantai Sumatera Barat, Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya yaitu tanah regosol pasir pantai. Tanah pasir pantai merupakan tanah muda atau tanah baru yang dalam klasifikasi USDA termasuk ordo entisol pantai. Terbentuk dari batuan beku serta batuan yang memiliki butir kasar dan berkerikil. Terdapat juga tanah pasir yang dalam tahap recent deposit, di mana deposit pasir diangkut kemudian diendapkan dengan berbagai kecepatan serta bercampur dengan berbagai bahan induk. Berbagai bahan, baik yang berasal dari daerah aliran sungai maupun yang berasal dari laut. Lahan pasir pantai merupakan yang mengandung lempung, debu, dan zat hara yang sangat minim. Akibatnya, tanah pasir mudah mengalirkan air, sekitar 130 cm per jam. Sifat kimia pada tanah regosol pasir pantai. Tanah pasir di daerah pantai cenderung bersifat basah karena kandungan garamnya yang tinggi dan sedikitnya partikel liat serta kurangnya bahan organik. pH pada tanah regosol pasir pantai ini berkisar antara 6,8. KPK rendah. KPK dapat didefinisikan sebagai kemampuan koloi tanah dalam menyerap dan mempertukarkan kation. Pada KPK tanah regosol pasir pantai tergolong rendah karena tanah ini memiliki tekstur pasiran yang memiliki kandungan lempung dan humus yang sangat sedikit. Selanjutnya, bahan organik pada tanah regosol pasir pantai ini juga tergolong rendah
Bahan organik ini tergolong rendah dikarenakan tanah ini memiliki tekstur yang didominasi oleh fraksi pasiran yang memiliki fraksi lempung sangat rendah. Dengan rendahnya bahan organik menyebabkan tanah ini tidak dapat membentuk agregat serta berada dalam kondisi berbutir tunggal dan menyebabkan proses humidifikasi menjadi lambat. Selain itu, akibat adanya fraksi pasiran pada tanah ini menyebabkan tanah menjadi kekurangan kandungan air yang cukup untuk menopang pertumbuhan tanaman. Unsur P dan K pada tanah regosol pasir pantai ini tergolong tinggi, namun tingginya unsur ini belum memiliki kesiapan untuk diserap pada pertumbuhan tanaman. Berikutnya, sifat fisika tanah pasir pantai. Yang pertama itu bertekstur kasar, ruang pori makro mendominasi, sehingga kemampuan mengikat air sangat rendah. Yang kedua, permeabilitas berlangsung cepat. Struktur kersai atau berbutir tunggal, sehingga rentan terhadap erosi angin maupun air. Yang terakhir adalah kendala. Kendalanya yaitu miskin akan unsur hara dan bahan organik. Yang kedua, daya menyimpan air rendah atau memiliki sifat porus. Yang ketiga, mudah mengalami erosi. Selanjutnya, permukaan tanah tinggi. Yang terakhir, agregat tanah kurang mantap. Dan ada potensinya. Pada lahan pasir pantai memiliki potensi besar untuk mendukung mengembangkan sektor agribisnis. Lahan ini memiliki keunggulan, lahan yang sangat luas. Selain itu, lahan pasir pantai tidak perlu terlalu banyak persiapan. Cukup sederhana, hanya membuat bendengan tidak dibuat parit-parit yang dalam, sehingga akan efisiensi pada pengolahan tanah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.